Podcast. Saatnya bicara. Saatnya mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Sandra Gita Asbrini, bisa dipanggil Sandra. Nah, aku dari jurusan Keperawatan Angkatan 22. Nah, aku salah satu Base 1 KSE Unan, periode 2024-2025. Nah, sebelum kita pada pagi hari ini kita akan membahas topik tentang lifestyle buruk mahasiswa. Nah, sebelum kita membahas topik ini, kita sapa dulu nggak sih narasumber kita yang sangat excited untuk kasih tahu kepada kita tentang lifestyle buruk mahasiswa. Nah, boleh kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo Kak Abil, halo Dinda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Abil dan Dinda boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kakak aja dulu ya, Din. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Salsabila Putmawahyuni, bisa dipanggil Abil, aku dari jurusan Farmasi angkatan 2021. Sekarang aku salah satu penerima beasiswa Karya Salemba 4 periode 2024-2025. Salam kenal teman-teman. Halo Kak Abi. Halo Teman-teman, perkenalkan saya Dinda Syakila Marhamah dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 22, salah satu besuan KSE Unan 2024-2025. Halo Dinda. Halo Kak Abil, halo Dinda. Nah, sebelumnya aku mau bilang nih, apakah kita setuju nggak sih pada saat sekarang ini mahasiswa lifestyle buruk mahasiswa itu gaya hidup mahasiswa itu sangat buruk pada saat ini? Setuju banget sih. Baik, untuk itu gimana sih menurut Kak Abil pandangannya tentang lifestyle buruk mahasiswa pada saat ini, Kak? Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Sandra ya. Kalau kebiasaan buruk dari mahasiswa, aku sendiri juga mahasiswa ya. Nah, jadi pasti aku tahu juga apa-apa aja sih kebiasaan buruk dari mahasiswa itu sendiri. Yaitu kalau menurut aku sih kebiasaan buruknya itu yang pertama itu bergadang ya. Dimana bergadang itu ya kurang tidur gitu ya. Terus yang kedua juga telat makan. Telat makan ini juga sering banget nih terjadi pada mahasiswa, apalagi mahasiswa perantauan. Ya, iya, terutama aku ya begitu. Terus yang ketiga juga ada namanya sedentary lifestyle. Jadi sedentary lifestyle ini istilah dari kita tuh suka mager gitu. Nggak mau beraktivitas yang lebih bermanfaat, tapi lebih sukanya kayak aku mau tiduran aja deh, TikTok kayak gitu. aja TikTok sih, kan, scroll TikTok aja deh gitu, betul. Gitu sih menurut aku singkatnya. Kalau menurut Dinda gimana, Din? Iya, oke. Kalau ngomongin lifestyle buruk mahasiswa, benar kayak yang dibilang Kak Abil tadi, Sandra. Mulai dari akrabnya kita dengan begadang, terus pola makan yang tidak teratur, dan juga sedentary lifestyle tadi. Jadi tadi udah dijelasin juga sama Kak Abil, begadang itu kurang tidur ya. Karena idealnya kita tuh sebagai remaja ya, khususnya idealnya tidur 7-8 jam. Tapi ternyata dengan segala tuntutan, ternyata dalam pelaksanaannya mahasiswa ini justru banyak yang kurang tidur, bahkan nggak tidur ya, San. Lalu telat makan. Banyak dari kita yang lupa makan, yang dimana hal ini dapat menimbulkan banyak sekali dampak buruk ke depannya. Lalu juga sedentary lifestyle, istilahnya mager ya kalau kata kita ya Kak Bil. Nah, dimana malas gerak, aktivitas geraknya kurang, dimana seharusnya kita mengeluarkan sekian banyak kalori atau aktivitas, namun ternyata kita malah tidak melakukannya, justru mager-mageran, terlalu banyak duduk, atau bahkan terlalu banyak berbaring. Nah, seperti itu rebahan. Nah, banyak sekali dampak buruknya ya kalau kita jadikan itu kebiasaan yang terus berlanjut ke depannya. Seperti itu sih, San. Baik. Nah, untuk pandangan Kak Abil dan Dinda ini gimana sih mahasiswa itu sering banget melakukan lifestyle buruk seperti itu? Gimana sih menurut Dinda gitu? Oke, terkait penyebabnya San, atau faktor kenapa kita banyak yang melakukan lifestyle buruk seperti begadang, telat makan, ataupun sedentary tadi. Mungkin pertama kita bahas dari begadang dulu deh. Kita kurang tidur. Jadi biasanya kan kalau sebagai mahasiswa,
kita tuh suka begadang karena tuntutan tugas ya San biasanya. Dimana kita ada mengejar deadline ataupun kewajiban-kewajiban lainnya, sehingga kita memilih untuk harus menyelesaikannya dulu nih dalam waktu yang singkat, sehingga memilih begadang dari malam sampai bahkan malamnya lagi ya, sampai paginya lagi seperti itu terus, sehingga kita kekurangan waktu istirahat. Nah, penyebab lainnya juga selain karena tuntutan tugas tadi, bisa jadi karena kebiasaan kita bermain gadget ya dalam waktu yang tidak ditentukan, entah itu main game online atau scroll sosmed tanpa waktu yang ditentukan ya San. Nah, itu salah satu penyebabnya juga. Lalu juga bisa karena kita mengkonsumsi kafein San. Nah, anak muda hobinya ngopi, nongkrong kan Kak Biel. Nah, itu jadi salah satu penyebab juga kenapa kita susah tidur barangkali, kebanyakan dari kita begadang ya. Nah, itu bisa disebabkan juga karena konsumsi kafein. Lalu untuk telat makan nih, biasanya juga sama sih San, kita telat makan karena merasa harus menyelesaikan tugas dulu nih, terlalu sibuk dengan entah tugas kuliah atau organisasi, merasa harus jadi nafsu makan kita berkurang gitu. juga karena stres juga ya San, telat makan dia males makan. Dan juga kalau sedentary lifestyle, mager tadi juga ya dari dalam diri ya Kak Bel, karena malas kita lebih cenderung nyaman scroll sosmed baringan, santai-santai rebahan, jadi malas untuk bergerak. Nah, seperti itu sih San, salah satu ya hal-hal yang menyebabkan terjadinya lifestyle buruk itu. Ya, itu menurut pandangan dari Dinda, lifestyle terburuk itu. Nah, menurut Kak Abel gimana sih Kak, pandangan lifestyle buruk itu Kak? Oke, kalau menurut aku juga setuju nih dari pendapat si Dinda. Dimana mungkin yang pertama kita bahas satu-satu aja ya. Kalau bergadang itu sendiri, kalau bergadang itu artinya kita kurang tidur. Kenapa sih kita bisa kurang tidur? Karena ya itu, karena tuntutan tugas tadi gitu. Tapi menurut aku tuntutan tugas itu bukan karena karena emang ada yang memberikan tugas banyak, enggak sih, tapi emang dari kebiasaan dari mahasiswa itu sendiri juga. Masuk juga ini ke faktor yang ketiga, kebiasaan yang ketiga itu sedentary lifestyle tadi, dimana dia suka mager-mageran, dimana mageran ini ya kita tahu lah ya, kalau dia tuh nggak mau beraktivitas lebih bermanfaat, terus mereka lebih suka rebahan, jadi istilahnya mereka lebih suka menunda-nunda kegiatan gitu. Nah, ini juga masuk ini ke dalam itu tuh, dimana mereka lebih suka menunda tugas, sehingga ketika udah sampai deadline-nya mereka kayak baru mengejar. Betul sekali, kayak udah mau deket nih, udah 1 jam lagi, gimana nih caranya nih, kayak gitu. Nah, jadi ketika dia udah terkejar deadline, nah jadi dia ya harus bergadang kayak tadi, iya, sampai telat makan juga, nggak kepikiran untuk makan. Nah, terus juga yang poin kedua nih juga telat makan, apalagi mahasiswa yang di perantauan kan, jauh dari orang tua, nggak ada yang masakin istilahnya ya. Nah, mungkin kalau aku sendiri, aku orang Padang kali ya, jadi kayak masih teratur lah makan aku gitu. Kadang nggak juga sih, kadang nggak juga deh, karena ya, banyak juga betul. Ya. Kalau telat makan, apalagi yang di perantauan, kayak berpikir kayak apa yang harus aku masak gitu. Aku aja mager nih untuk keluar, aku malas nih untuk cari bahan makanan, aku malas untuk masak. Untuk bahan makan di kos juga ada. Iya. Terus kalau mau go food juga istilahnya duit nggak ada gitu kan. Apalagi anak perantauan kayak gitu-gitu. Jadi kak, aduh aku juga banyak tugas bla bla. Jadi emang menurut aku sih emang itu kebiasaan buruk mahasiswa kali gitu. Nunda, bergadang, banyak tugas ditumpuk-tumpuk, terus telat makan juga, itu juga masuk kebiasaan buruk sih menurut aku. Itu sih akibatnya. Penyebabnya. Ya. Nah, untuk penyebab banyak kali nih penyebab lifestyle buruk mahasiswa tersebut. Nah, apa sih dampak dari lifestyle buruk mahasiswa yang disebutkan tadi? Menurut Kak Abil gimana Kak? Oke, aku mau menjawab pertanyaan dari Sandra, yaitu adalah dampak dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Mungkin yang dari bergadang itu ya, kalau dari bergadang itu sendiri dampak buruknya ya yang pertama itu mudah ngantuk nih jadinya. Mudah ngantuk, kurangnya konsentrasi, sehingga itu tuh terjadi rentannya kecelakaan. Bahkan ketika kita bergadang, besoknya ada jadwal kuliah, pasti kita nggak akan fokus kan, pasti kita akan lebih gampang, aku tidur aja deh di kelas kayak gitu ya. Aku ngantuk banget nih kayak gitu. Terus juga kalau telat makan itu sendiri ya jadinya tuh kita lebih gampang terkena penyakit gitu ya, gastritis yang bla 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 gitu-gitu, kayak mudah mah, terus juga pencernaan kita terganggu dan lain-lainnya gitu. Terus juga kita tuh jadi lebih gampang sakit kepala juga sih dengan ada kebiasaan buruk ini, kayak bergadang, telat makan, bayangin nih kayak campuran combo tuh kayak menimbulkan sakit kepala yang dahsyat banget gitu kan. Terus juga ada nih kalau penurunan sistem imun juga bisa nih terjadinya penurunan sistem imun bisa nih menjadi penyebab
Salah. Oke. Penurunan sistem imun ini bisa juga menjadi akibat dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Gitu sih menurut aku dampak-dampaknya. Jadi lebih ke kesehatan fisik dan juga kesehatan mental kayaknya. Gitu sih. Dampak itu menurut Kak Abil ya, dampaknya seperti yang disebutkan Kak Abil tadi. Nah, untuk Dinda gimana sih dampak lifestyle buruk mahasiswa itu menurut Dinda? Oke, San, tadi yang disampaikan Kak Abil tuh udah lengkap banget sebenarnya. San, mulai dari dampak negatif dari begadang, telat makan, lalu sedentary lifestyle juga. Nah, mungkin sedikit ditambahkan untuk dampak-dampak buruk dari begadang. Tadi rasa ngantuk ya, kalau kita udah begadang tentu ngantuk yang berat, hilangnya waktu-waktu kita untuk belajar. Lalu juga berisiko ya kalau kita berkendara, kecelakaan juga jadi risiko dampak negatif dari begadang. Lalu hilangnya konsentrasi juga nih, San. Karena kan kita butuh, otak kita ini butuh istirahat juga ya Sana. Kalau dipaksakan untuk bekerja terus, nah tentu akan ada efek-efek hilangnya konsentrasi atau sulit konsentrasi. Lalu juga penurunan imun, benar yang disampaikan Kak Abil juga. Nah kalau imun kita udah turun, nah berbagai penyakit ini bisa mudah menyerang tubuh kita. Mulai dari banyak penyakit lah San, seperti diabetes, lalu penyakit jantung, hipertensi, dan segala macam. Itu bisa terjadi karena penurunan imun kita. Nah terus juga kalau dampak untuk telat makan, nah seperti yang disampaikan Kak Abil juga nih, gastritis gitu, penyakit-penyakit gangguan di saluran pencernaan. Lalu untuk sedentary tadi, malas gerak, kita malas gerak nih, padahal kita harus memberikan pada tubuh kita berbagai asupan ya sana, juga harus kita keluarkan dong ya melalui aktivitas fisik. Nah kalau kita kurang aktivitas fisik, tapi asupan kita nih bertambah terus, nah itu bisa berisiko juga terjadinya obesitas dan juga berbagai gangguan lainnya lah, komplikasi penyakit-penyakit lainnya. Tentu itulah dampak buruk yang bisa terjadi dari lifestyle mahasiswa. Dampaknya nggak sekarang, nanti ya kan ya. Dalam waktu dekat ataupun nanti ke depannya juga ada dampak-dampak buruknya. Iya. Nah, udah disebutkan nih dari Kak Abil, Dinda, efek dampak dari lifestyle buruk mahasiswa tersebut. Nah, gimana sih menurut Dinda solusi untuk mengatasi lifestyle buruk mahasiswa yang sudah disebutkan tadi, Din? Oke. Ini sekarang solusi ya San, tadi kita udah paparin mulai dari penyebabnya, dampaknya, dan tentu kita udah tahu nih ada banyak dampak negatif. Nah kita harus bisa keluar dari kebiasaan buruk tersebut. Nah yang pertama tentu harapannya melalui podcast ini teman-teman yang belum tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan tadi itu punya dampak buruk, sekarang jadi tahu nih San, dimulai dari tahu dulu nih. Kita tahu bahwa ada banyak dampak buruk dari kebiasaan-kebiasaan tadi, maka kita harus menentukan sikap nih San yang pertama untuk mau berubah. Nah itu akan diimplementasikan lewat perilaku kita. Nah bagaimana caranya? Mungkin sesederhana nih San, kalau kita susah telat makan, kita lupa jam makan, kita sesederhana menyetel alarm. Oh ini jam sarapan aku jam segini loh, jam makan siangnya jam segini, jam makan malamnya jam segini. Manage waktu. Lalu begitu pun dengan begadang. Mungkin kalau Dina pribadi juga ngatur alarm sih San, ada alarm jam berapa harus tidur. Nah itu kan kita lagi main HP atau main gadget lainnya, nanti bisa tuh muncul alarmnya bahwa ini sudah waktu tidur nih, waktunya tidur nih. Jadi kita bisa memanage diri juga. Lalu terkait sedentary ya, mungkin dengan kita bersama-sama dengan teman-teman kita atur jadwal olahraga San. Bisa tuh kan sederhana itu untuk olahraga seperti halnya bermain bulu tangkis. Lalu kita juga sering ya di KSE ya Kak, ada olahraga bareng ya San. Iya, main bulu tangkis, main futsal juga bisa. Juga bisa jogging di UNAN juga bisa. Benar, sederhana jalan pagi. Nah, itu salah satu bentuk aktivitas fisik yang bisa kita lakukan, murah lagi ya Kak Bil, nggak ngeluarin duit, dan ya enak lah ya, olahraganya nggak berat gitu. Seperti itu sih San. Nah itu menurut pandangan Dinda solusi untuk mengatasi lifestyle buruk itu. Nah untuk Kak Abil gimana sih Kak solusinya untuk mengatasi lifestyle buruk mahasiswa tersebut Kak? Oke, aku mau menjawab pertanyaan Sandra. Aku juga setuju nih langkah-langkah cara untuk mengatasi kebiasaan buruk ini menurut si Dinda juga nih. Nah, kalau dari pribadi aku sendiri tuh ada 6 poin ya untuk langkah untuk mengubah kebiasaan. Yang pertama itu kenali tanda-tandanya. Misalnya kita stres, deadline kita mepet nih, kita stres, pasti kita lebih suka makan coklat, makan seblak. Nah, hal kayak ini nih yang menimbulkan kita tuh jadi telat makan, jadi malas makan, tapi lebih suka ngemil kayak gitu kan. Itu cewek banget ya Kak. Cewek banget nih. Nah, jadi kita harus kenali dulu tanda-tandanya. Terus yang kedua, itu tuh kita ganggu. Nah, ganggu ini maksudnya gimana? Kita udah tahu nih tanda-tandanya gini. Misalnya kayak kita stres tapi kita makan coklat. Nah, kita harus ganggu itu. Kayak kita harus kenali tanda-tanda itu sehingga kita harus bisa mengubah hal ini loh gitu. Kita harus betul, kita kayak harus mengontrol dari kebiasaan itu sendiri. Terus juga yang ketiga itu ganti, dimana
kita harus bisa mengganti kebiasaan buruk tadi itu menjadi kayak misalnya kalau kita stres mungkin bisa lebih ke kita makan nasi atau makan buah-buahan atau makan minum jus gitu kali ya. Nah, jadi yang lebih sehat itu loh gitu. Terus juga tetaplah sederhana, dimana maksud tetaplah sederhana ini istilahnya kayak ya perlahan-lahan aja, lebih sederhana aja, misalnya minum jus aja dulu kayak gitu. Nah nanti lama-lama ya pasti akan terbiasa akan tiap hari dong pasti makan makanan yang sehat-sehat. Terus juga berpikirlah dalam jangka panjang, dimana kita berpikir kayak oh dengan minum jus ini kita bakal sehat loh gitu, dengan ini nih kita bisa mengganti kebiasaan buruk ini menjadi lebih baik gitu. Terus juga yang keenam itu lebih ke bertahan sih menurut aku. Bertahan itu artinya kayak gimana caranya kita harus konsisten untuk mengonsumsi atau membiasakan diri kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik ini Ya, gitu. mungkin bisa juga menematch waktu kata Dinda tadi. Betul. Nah, terus juga sedentary lifestyle tadi juga aku setuju banget di KSE itu lebih banyak have fun-nya guys gitu. Dimana kayak kami di KSE itu ada base camp-nya gitu. Nah, jadi di sana lah tempat kami tuh kayak kami beraktivitas. Kadang kami suka ngajak-ngajak bercanda-canda, terus pergi main ke Gunung Padang ya kemarin nih, terus juga ke Taplau, terus juga main badminton. Dan juga ada ke bendungan. Nah, iya yang mengeluarkan keringat, tapi kita have fun juga gitu sih menurut aku. Nah, kita sudah membahas nih tentang lifestyle buruk mahasiswa, dari apa sih itu lifestyle buruk mahasiswa dan apa sih penyebabnya, apa sih dampaknya, dan apa sih solusinya. Nah, baik, semoga teman-teman bisa nih yang dibilang sama Kak Abil dan Dinda tadi juga bermanfaat bagi kita, bahwa begadang itu dan telat makan sedentari itu menyebabkan untuk jangka panjang juga, enggak syarat untuk sekarang ini tapi juga untuk kedepannya. Nah, kita juga bisa mengubah pola hidup, gaya hidup sehat kita dengan cara beraktivitas, berolahraga, dan menghilangkan stres dengan cara yang sehat. Nah, sekian dari podcast kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.